Kita hidup di zaman yang penuh tantangan. Krisis moral, krisis sosial, bahkan krisis lingkungan yang semakin nyata. Dari banjir hingga kekeringan, dari polusi udara hingga pemanasan global. Tapi, apakah kita sadar bahwa ajaran agama, khususnya Islam, menyimpan jawaban penting bagi persoalan ini? Kita hidup di zaman penuh krisis, bukan hanya ekonomi, politik, atau moral, tetapi juga krisis lingkungan. Sayangnya, banyak umat Islam lebih fokus pada ibadah ritual seperti pengajian atau zikir, dan kurang peduli terhadap isu lingkungan. Mengapa masalah lingkungan hidup atau dalam Islam disebut fikih al-bi'ah tidak diperlakukan sepenting sholat dan puasa? Bukankah kerusakan alam juga menyangkut tanggung jawab keimanan kita kepada Allah? Seringkali umat manusia menyalahkan Tuhan atas bencana, padahal kerusakan lingkungan sebagian besar adalah akibat tangan manusia itu sendiri. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, Doharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Kita terlalu fokus pada ibadah ritual, namun lupa bahwa menjaga alam juga bagian dari tanggung jawab iman. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dalam Islam, konsep ini sejalan dengan ajaran fikih al-bi'ah atau yang disebut juga dengan fikih lingkungan, yang mengajarkan bahwa manusia itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menciptakan alam semesta dengan sistem yang sangat sempurna dan juga seimbang. Namun, jika salah satu bagiannya terganggu, seperti udara yang tercemar, air yang kotor, atau tanah yang rusak, maka seluruh sistemnya itu bisa ikutan hancur. Sayangnya, kerusakan lingkungan yang terjadi pada saat ini, itu sebagian besar disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Di antaranya, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, gaya hidup konsumtif yang boros, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Nah, akibatnya kerusakan ini menimbulkan dampak yang sangat serius, seperti pemanasan global, rusaknya lapisan ozon, hujan asam, kepunahan berbagai spesies, dan bahkan krisis air bersih itu semakin mengancam kehidupan manusia. Semua ini menjadi bukti bahwa pembangunan yang tidak disertai dengan etika dan juga tanggung jawab itu hanya akan membawa kehancuran di masa depan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita semua, sebagaimana firman-Nya dalam surah Ar-Rum ayat 41, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah tangan manusia itu sendiri. Ayat ini menjadi pengingat bahwa menjaga alam itu bukan hanya kewajiban ilmiah, tetapi merupakan tanggung jawab spiritual yang mana Allah yang telah memerintahkannya. Lalu di mana peran agama? Mary Evelyn Tusker, seorang profesor agama, menyebutkan bahwa agama memiliki 5 peran penting dalam penyelamatan lingkungan. Yang pertama ada reference, ajaran suci sebagai panduan. Yang kedua ada respect, menghargai seluruh makhluk hidup. Yang ketiga ada restraint, menahan diri dari keserakahan. Yang keempat ada redistribution, pemerataan sumber daya. Yang kelima ada responsibility, tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Ali Yafi dan Yusuf Qaradawi bahkan mengusulkan agar pelestarian lingkungan dijadikan tujuan syariat, maqasid al-syariah yang baru.
memperluas makosyid syariah dengan menambahkan hifz al-bi'ah, menjaga lingkungan sebagai tujuan pokok syariah. Al-Yafi merumuskan 6 prinsip dasar fikih lingkungan. Yang pertama, menjaga jiwa dan raga. Yang kedua, dunia sebagai sarana menuju akhirat. Yang ketiga, produksi dan konsumsi yang wajar. Yang keempat, menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kelima, memuliakan seluruh makhluk. Yang keenam, manusia sebagai pemegang amanah. Menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab aktivis, tapi juga merupakan bentuk ibadah. Membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, membersihkan sungai, semuanya merupakan bagian dari amal soleh. Fikih lingkungan juga menyebut hukum menjaga alam adalah fardu kifayah, yang berarti kewajiban kolektif. Bila diabaikan, maka seluruh umat berdosa. Pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat semua punya peran penting untuk menyelamatkan bumi. Akhirnya, kita harus sadar bahwa bumi bukan sekedar tempat tinggal, tapi amanah yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kembalikan kesadaran ekologi ke dalam hati umat. Mari hidupkan kembali semangat Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya manusia. Karena menjaga lingkungan bukan sekedar tindakan sosial, tapi juga jalan menuju surga. Fikih lingkungan bukan masa depan, ia adalah kebutuhan sekarang. Mari kita jadikan fikih al-bi'ah bukan sekedar wacana, tapi gaya hidup.